Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AF Saifuddin Firdaus, Koordinator Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, mendukung sepenuhnya kegiatan dakwah melalui media digital. Saya berharap mudah-mudahan ini menjadi media yang bisa menyambungkan silaturahim kita untuk melakukan sebuah perbuatan baik melalui dakwah di Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selamat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita haturkan segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kenikmatan yang tiada tara hingga hari ini. Tidak ada manusia yang bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilahirkan kapan, untuk dilahirkan di mana, untuk dilahirkan dari keluarga apa. Allah Subhanahu wa taala ternyata telah mentakdirkan kita untuk hidup, lahir di sini dari keluarga yang kita miliki dan dalam kondisi sekarang. Tidak terbayang misalkan jika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita lahir di sini, di Indonesia ini, tapi 100 tahun yang lalu ketika Indonesia masih berada dalam penjajahan, maka kenikmatan yang kita rasakan saat ini belum tentu itu terjadi di masa itu. Bisa juga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita dilahirkan di masa ini, namun bukan di tempat ini. Kita dilahirkan misalkan di tempat yang berkonflik, maka tidak mungkin kita bisa belajar dengan tenang, tidak mungkin kita bisa hidup dengan tenang, karena bahkan untuk mempertahankan hidup saja ternyata kesusahan. Atau kita dilahirkan di negara ini, di keluarga ini, namun kondisi kita bukan kondisi umat Islam. Kita terlahir bukan dari keluarga Islam, maka kita pun tidak bisa merasakan bagaimana nikmatnya iman dan Islam. Maka apapun yang ada, apapun yang kita rasakan saat ini adalah suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, suatu nikmat yang tiada tara yang patut untuk kita syukuri. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia sempurna, contoh bagi umat muslim dan juga untuk umat manusia seluruhnya. Beliau adalah contoh bagi bapak, bagaimana caranya untuk menjadi bapak. Beliau adalah contoh bagi para suami, bagaimana berlaku kepada istri-istrinya. Beliau adalah contoh bagi para pemimpin untuk bagaimana caranya memimpin dengan adil dan benar. Tidak salah ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada uswah hasanah, ada contoh yang baik bagi kalian. Dan yang ketiga, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan juga kepada kaum muslimin, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bekal yang paling baik untuk menghadapi kehidupan di akhirat adalah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Dalam suatu riwayat, Sa'ad bin Hisham
mendatangi Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Siti Aisyah malah balik bertanya, "Tidakkah kamu sudah membaca Al-Qur'an, wahai Hisham?" Terus dia menjawab, "Bala ya Aisyah, iya saya sudah membaca Al-Qur'an." Lalu kemudian Siti Aisyah berkata, "Kana khuluquhu Qur'an." Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang isinya adalah perintah, maka orang yang pertama kali melaksanakan perintah tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi." Innallaha ya'murukum bil 'adli. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk berlaku adil. Maka Rasulullah SAW menjalankan perintah tersebut sebelum beliau menyampaikan itu kepada umatnya. Wal ihsan, Allah juga memerintahkan kepada umat Islam, khususnya kepada Rasulullah SAW untuk berbuat ihsan, untuk berbuat baik. Maka Rasulullah SAW adalah Nabiyur Rahmah. Ketika seorang sahabat ditanya, apakah wajah Rasulullah SAW itu kassaif, seperti pedang, sahabat itu menjawab, tidak, tapi wajah Rasulullah SAW itu bagaikan purnama. Pernah suatu kejadian ketika orang A'rabi, orang Arab nomad yang hidup di luar Madinah, dia datang ke Madinah lalu kemudian melihat Rasulullah SAW memeluk anak kecil, mencium anak kecil. Lalu orang itu bertanya, "Wahai Rasul, kenapa engkau mencium dia? Dia kan anak kecil." Rasul menyatakan ini adalah rahmat. Orang itu tadi bilang, "Saya memiliki anak 10, tapi saya sama sekali belum pernah mencium mereka, tapi saya sama sekali belum pernah memeluk mereka." Begitulah Rasulullah SAW akhlaknya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran ketika Rasulullah SAW bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Aku ini diajarkan adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya diajarkan adab saja, tapi fa ahsana ta'dibi. Allah Subhanahu wa taala ini memperbaiki akhlak saya. Bahkan kita juga mengenal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah dinyatakan sebagai orang yang jujur jauh sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Bahkan ketika Abu Jahal berkata kepada Rasulullah SAW, "Inna la nukadzibuka." Kami ini sebenarnya bukannya tidak percaya sama kamu. Wa innama nukadzibu bima ji'ta bihi. Tapi sesungguhnya kami ini hanya mendustai. Kami hanya enggak percaya tentang apa yang kamu bawa ini, agama baru ini. Suatu saat Rasulullah SAW juga pernah bersedih lalu kemudian beliau didatangi oleh Jibril. "Ma yubkika?" Apa yang membuat engkau menangis, hai Rasulullah? Lalu kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Kadzdzabani qaumi." Kaum saya tidak mempercayai saya. Akhirnya Jibril alaihissalam berkata kepada Rasulullah SAW, mereka itu sebenarnya tahu bahwasannya kamu itu adalah orang jujur. Maka dari akhlak Rasulullah SAW ini kita tahu bagaimana seharusnya seorang muslim itu berbuat. Maka salah satu momen untuk mengingat kembali, untuk merasakan kehadiran Rasulullah SAW dalam diri kita masing-masing adalah masa ini, ketika di bulan Rabiul Awal guru-guru kami mengajarkan kepada kami untuk membaca sirah Rasulullah SAW. Maka seharusnya peringatan maulid bukan diisi dengan joget. Peringatan maulid bukan diisi dengan hal-hal yang hura-hura. Namun peringatan maulid lebih baik untuk diisi dengan hal-hal yang kira-kira bisa mendekatkan Rasulullah SAW ke dalam kehidupan kita, agar kita bisa merasakan kehadiran Rasulullah SAW di dalam hati kita. Karena jika Rasulullah SAW saja mengajarkan amanah, mengajarkan kejujuran, ternyata hal yang sangat sederhana itu pun sangat sulit kita lakukan.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu bukan untuk Rasul, tapi salawat itu adalah rahmat dari Rasul untuk kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, siapa di antara kamu yang mengucapkan salawat, maka Allah akan mengucapkan salawat bagi dia 10 kali. 1 dibanding 10, kita mendapatkan 1000% dari apa yang kita investasikan. Ketika Rasulullah SAW diberikan salam, Rasul berkata bahwasanya nanti ketika wafat, setiap kali ada orang yang menyampaikan salam kepada saya, illa raddallahu alayya ruhi, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan jasadku, hatta arudda alaihi salam, sampai saya menjawab salam tersebut. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana bentuk kehidupan Rasulullah SAW, tapi kita mengimani bahwasanya apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah hak, adalah kebenaran. Maka Rasulullah SAW juga bersabda, yang paling dekat posisinya dengan saya di surga nanti adalah aktsarukum alayya salatan, siapa di antara kalian yang paling banyak salawatnya kepada saya. Maka pada hari Jumat ini salah satu sunnahnya adalah banyak-banyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wa sallim wa radallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.